tisunya itu diikat-ikat biar bentuknya kayak pocong gitu mas. Terus dibakar sambil saya itu nggak sadar ya, pikirannya kosong tuh mas ya. Baca mantra-mantra apa gitu mas, nggak tahu mas. Yang si makhluk halus yang masuk ke dalam tubuh saya itu mas. Oh. Itu mas. Anjir. Ngeri juga ya. Nah itu dua mas, bukan satu yang pocong itu mas. Kembali lagi di Tikes Murti Podcast. Kali ini aku tidak sendiri nih guys. Aku ditemenin sama teman SMA aku. Jadi dia mau cerita mengenai pengalaman horornya. Tak kenal maka tak sayang. Monggo perkenalan dulu dong. Ya, perkenalkan nama saya. Biasa kalau di kuliah bisa dipanggil Roy atau nama akrabnya Aan aja lah, biasa panggil Aan aja. Aan. Nama lengkapnya Ahmad Royhan Ramadhani. Oh, oke. Sekarang kesibukannya apa nih? Sibuk lagi kuliah mas, atau ngerjain skripsi paling. Wah, udah semester tua ya berarti ya. Sama dengan Anda loh. Saya barusan lulus, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Ya. Oh, ambil jurusan apa? Ambil ekonomi dan bisnis. Ambil ekonomi dan bisnis. Manajemen mas. Jurusan manajemen. Iya. Oke. Sebelum masuk ke topik ya. Iya. Ini pertanyaan yang sering aku tanyakan nih kepada bintang tamu. Iya. Sebenarnya Mas Roy ini percaya nggak sih yang namanya hantu? Aduh, tanya begitu kan. Kalau saya itu percaya mas, hantu. Walaupun saya itu kadang pernah bisa melihatnya, atau kadang saya tidak bisa melihat. Ya saya percaya karena kan dalam agama kan dijelaskan ya kan, kalau Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan jin, iblis dan setan untuk beribadah ya kan, khususnya umum tugasnya ya kan. Nah, itu tuh kalau percaya ya percaya aja, meyakini kan dalam agama Islam itu kan telah dijelaskan. Ya gitu aja. Tadi kan bilang ya pernah lihat, pernah enggak? Iya. Nah, maksudnya pernah lihat apa nih? Mungkin bisa di-share nih sama teman-teman. Pernah lihat itu ya, pernah lihat kayak setan itu ya mas, setan atau jin, tapi bentuknya itu nggak kayak bentuk manusia, bentuknya bentuk berlumuran darah atau bentuk campuran hewan itu pernah ada. Gitu. Iya. Pernah lihat itu, tapi dalam posisi saya itu kesurupan gitu. Wah. Kesurupan dulu, dimasukin jin dulu. Belum ya, dalam badan saya ada kayak makhluk halusnya itu. Jadi saya bisa melihat, Mas. Oh, oke. Kalau saya dalam posisi normal, kalau saya nggak ada di tubuh saya nggak ada apa-apanya, ya biasa nggak lihat apa-apa, nggak bisa lihat jin atau apa-apa itu, setan itu nggak bisa. Kan dijelaskan juga kan manusia itu kan nggak bisa melihat kan tapi yang bisa melihat itu kan jinnya itu mas. Jinnya itu bisa melihat manusia, bisa mencintai. Oh, berarti jin itu juga bisa nih cinta sama seseorang. Merasuki juga bisa. Iya, ada juga bisa dirasuki nanti. Iya. Oh, tadi kan kesurupan. Itu awalnya gimana tuh kok bisa kesurupan? Kesurupan itu ya ceritanya panjang sih. Ya mungkin bisa cerita ini seru-seruan aja sama teman-teman. Iya. Itu di mana lokasinya? Terus kamu rasain tuh kesurupan apa gitu? Kesurupan sama melihat itu mas. Nah, rasanya tuh apa di dalam? Rasanya nano. Enggak lah. Canda. Ya, rasanya itu ya gimana ya?
rasanya itu kayak ada yang seperti dikendalikan dulu mas. Kayak di dalam tubuh saya itu seperti kadang bagian tertentu berat gitu loh mas. Seperti di pundak, terus di mana? Sini leher berat kayak ada yang ganjel dulu mas. Waktu dirasuki makhluk halus gitu gitu. Tapi sebenarnya waktu kesurupan tuh sadar gak? Orang yang kesurupan tuh sadar atau Ya, kayak tidur sadar. gitu? Iya kayak tidur gitu. Biar sadar. Iya. Oh. Ya. Terus itu biar cara keluarnya tuh gimana? Kalau cara keluar sendiri po? Keluar sendiri ya bisa, jinnya itu bisa mungkin. Mungkin bisa keluar sendiri kalau udah nggak betah gitu mas. Kalau udah nggak betah, misal apa sudah nggak tampan lagi, udah nggak suka lagi, bisa keluar sendiri. Jin itu kan punya kemampuan itu, kalau menurut saya gitu. Iya. Lah kan pernah kesurupan lah, masaan tuh keluarnya gimana tuh? Keluar sendiri atau dikeluarin sama siapa? Itu di ruqyah itu mas. Oh di ruqyah. Iya. Oh itu kejadiannya waktu kapan sih awalnya? Itu lama sih. Lama dan berkali-kali. Berkali-kali? Iya. Berkali-kali. Kali-kali ya. belum keluar di ruqyah sampai ya ruqyah mandiri. Gimana tuh maksudnya ruqyah mandiri itu gimana? Nonton YouTube atau? Nonton YouTube lah biasa. Gitu. Nonton YouTube di sub biar keluar. Bacakan ayat-ayat terus biar keluar semua lah. Jin-jinnya sama apa-apalah pengaruh-pengaruhnya gitu. Ya. Gitu. Jadi setelah mulai kesurupan itu udah lebih peka lah ibaratnya ya sama hal-hal mistis gitu. Seperti itu. Kan karena ada jinnya yang masuk terus jadi kayak kemampuan jinnya itu bisa dirasakan gitu mas. Misal jinnya bisa melihat kayak temannya gitu, nanti bisa lihat gitu. Teman jinnya bisa. Tapi itu kalau saya gitu nggak tahu kalau orang lain gitu kayak gitu tahu gimana gitu. Yang penasaran tuh yang merasuki masaan tuh sosok apa gitu loh. Ya saya nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat tapi ada merasa itu tuh kira-kira apa gitu. Kira-kira mungkin siluman ular mungkin. Itu ceritanya juga. Itu ceritanya itu dulu itu saya itu kan awalnya gini. Habis layat di kuburan tuh mas. Nah itu nggak sengaja saya kayak lihat akar gitu mas. Lihat akar apa gitu di kuburan. Oke. Nah itu kayak kesandung gitu apa gitu. Nah itu terus saya itu setelah beberapa tahun saya kan browsing gitu mas. Browsing itu namanya oyot mimang gitu mas. Namanya akar oyot mimang. Kalau di dalam cerita mistis itu oyot mimang itu punya kayak tenaga horor magis ya itu. Ya itu. Katanya kalau itu bisa tersesat gitu pak. Tersesat tapi berjam-jam tapi nggak ketemu itu jalan keluar tetap itu gitu. Lah itu kan berarti gimana? Masaan kesandung akar. Ya iya tapi sandung mungkin akar. Akan oyot mimang mungkin. Pikir ayat mimang. Lah itu kuburan. Kesasar enggak? Itu kesasarnya itu bukan di kuburannya. Bukan di kuburannya. Tapi selang beberapa jam kemudian saya itu ceritanya kan lagi di kamar ini. Di kamar. Terus lagi stalking. Lagi stalking foto cewek gitu mas. Stalking cewek yang saya suka. Oke. Terus saya kok keingat-ingat fotonya. Kayak dia lagi di kuliah, betapa cantiknya gitu sih. Lagi jalan, lagi apa, keingat-ingat sambil membayang, cantiknya. Nah itu setelah itu pikiran kan kosong ya. Pikirannya kosong terus
apa kok tiba-tiba saya itu kayak 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 kemasukan apa gitu. Jadi gitu Mas. Getar-getar sendiri. Kemasukan. Ya kayak kemasukan kesurupan gitu. Kesurupan waktu itu. Iya, di kamar. Kamar Mas. Terus sambil teriak-teriak wah. Gitu Mas. Oh, berarti ditolong. Berarti orang tuamu tahu toh berarti. Ya tahu suaranya, tapi waktu itu kamar saya kancingan Mas, kuncinan. Ditotok, ada apa ini kan gitu. Nah terus setelah itu saya kok nggak sadar ya, kayak mau memanggil itu Mas, manggil arwah itu Mas, kayak pakai dupa itu loh Mas. Masa? Iya, tapi bukan dupa bentuknya. Saya nggak sadar ngambil tisu dibentuk kayak pocong tuh Mas. Anjir, merinding Cok. Saya punya keahlian gitu. Tisunya itu diikat-ikat biar bentuknya kayak pocong gitu Mas. Terus dibakar sambil saya itu nggak sadar ya. Pikirannya kosong tuh Mas ya. Baca mantra-mantra apa gitu Mas. Nggak tahu Mas. Yang si makhluk halus yang masuk ke dalam tubuh saya itu Mas. Itu Mas. Anjir. Ngeri juga ya. Nah itu dua Mas, bukan satu yang pocong itu Mas. Yang satunya kayak manggil apa, pakainya apa ya? Pakai air dicampur apa itu Mas. Kayak apa itu, lupa ya saya. Pokoknya untuk manggil makhluk halus gitu Mas. Jadi tubuhmu tuh gerak sendiri. Ya waktu masukan. Lalu kemasukan berarti nggak sadar kan otomatis. Nah, itu tiba-tiba kemasukan loh, pas sadar kok aku udah bakar ini, bikin minum itu gitu. Bukan minuman itu buat kayak untuk ritual pemanggil makhluk halus gitu Mas. Tapi nggak sadar. Ya, kamu nggak sadar. Ujuk-ujuk dikendalikan itu namanya. Dirasuki. Bahasa kerennya dirasuki. Ngeri juga ya kalau bayangin bentuk apa tadi? Pocong. Tisu dibentuk seperti pocong. Gak tahu. Tiba-tiba ada bentuk pocong. Kayak pocong. Kayak dikareti loh. Dikareti. Nah, kayak pocong gitu. Pernah gitu gue? Enggak lah. Anda pernah gitu? Hah? Pernah kerasukan itu? Pernah? Kalau kerasukan sih enggak pernah. Tapi kalau lihat itu waktu dulu kecil kayaknya. Kecil. Lihat sosok. Jadi aku tuh ini sekalian sharing aja ya guys ya. Aku itu dulu waktu kalau nggak salah ya SD kelas 3. Kelas 3 itu habis dari warung. Jembatan dekat rumah ini kan ada jembatan dekat rumahku kan. Iya. Itu posisinya emang habis maghrib. Kan maghrib kan emang terkenal kan. Oh iya. Terkenal banyak aktivitas mistis. Iya. Nah, itu aku kayak lihat orang pakai jubah hitam duduk di atas jembatan. Orang lagi mancing kok. Enggak mancing maghrib. Lah ngapain? Jubah hitam. Nah, makanya. Tapi enggak kelihatan wajahnya, hitam doang. Hitam, pakai jubah. Jubah ya kayak jubah gitu. Pengemis mungkin. Enggak bisa jadi tapi orangnya itu kayak duduk sila gitu sih. Oh, duduk sila. Di atas jembatan. Iya. Tapi nggak kelihatan orang wajahnya tuh nggak kelihatan, tangannya nggak kelihatan. Posisinya menghadap ke sungai atau gimana? Posisinya kalau nggak salah ngelihat ke aku tapi nggak kelihatan. Anda. Hitam total lah pokoknya. Hitam total. Semuanya hitam. Terus ada lagi aku satu ngelihat caping merah Mas. Caping merah apa? Jadi maghrib. Iya. Tiba-tiba tuh aku lari keluar rumah, itu hujan waktu maghrib. Hujan. Keluar rumah ngejar caping merah. Caping merah apa? Caping. Oh. Topi caping merah. Iya. Nah, aku ditanyain sama ibuku kan, keluar kenapa? Gitu. Iya. Ngejar caping merah. Ibuku kaget tuh. Gak ada caping merah itu pada waktu itu. Iya. Karena emang anak kecil kan emang kadang bisa melihat hal-hal seperti itu.
Itu aja sih, tapi kalau udah masuk SMP, SMA sampai Nggak pernah. sekarang nggak pernah. Oh iya. Gitu. Kalau oyot memang kayaknya aku juga pernah kena. Pernah. Tapi aku nggak kesandung akar. Gimana itu? Itu posisinya dulu aku habis dari Daki. Pantai Klayar. Oh, enggak. Pantai Klayar. Habis dari Pantai Klayar itu pulang. Iya. Nah, itu kenanya pas pulang. Waktu itu hujan deras, badai. Itu aku naik mobil sama keluarga besar. Oh, keluarga besar ya. Nah, waktu itu setelah maghrib, itu posisinya setelah maghrib juga. Setelah maghrib. Ya enggak maghrib, persis sih sekitar jam 7-an. Jam 7. Sekitar jam 7 itu perjalanan awal biasa. Iya. Kayak biasa lah, tiba-tiba Muter-muter gitu. enggak muter-muter, tiba-tiba jalannya tuh habis, Mas. Jalannya habis. Yang tadinya Habis aspal itu jadi jalan setapak kayak di sawah itu. Oh, gitu ya. Tapi mobil masih bisa masuk tuh. Oh, gitu. Nah, mobil masuk. Set. Diputer-puterin Mas di situ, Mas. Puterin apa ada polanya, Mas. Apa? Pertama masuk Pola. hutan jati. Hutan jati ya. Nah, di situ ada hutan jati. Terus ada kuburan. Habis itu pedesaan. Oh, So, habis itu masuk ke hutan jati lagi. Puter Kuburan gitu. Terus gitu. pedesaan 4 kali. 4 kali. Nah, sampai akhirnya memutuskan Gimana berdoa? untuk berhenti sebentar. Oh, berhenti untuk sebentar. berdoa. Oh, Terus iya. mampir ke kelurahnya kayaknya. Lurah. Mampir ke lurahnya. Lah terus ada satu kejadian lagi pas aku tanya sama penduduknya, itu penduduknya diem tok nggak jawab. Apakah masuk ke desa hantu atau gimana, kurang tahu ya. Tapi kan Tapi- bentuknya manusia. Penduduknya manusia biasa, tapi Udah mungkin bisu. ya nggak tahu, apa mungkin takut sama orang asing atau Iya, apa, mungkin nggak tahu kan sih. Biasa. Kalau Nah. kalau saya itu ceritanya beda lagi, Mas. Kayak itu kesandung gitu, Mas. Sandung beneran di kuburan itu. Habis layat itu loh, Mas. Habis layat orang meninggal gitu loh, Mas. Nah, itu kan setelah kesurupan itu ya, Mas ya. Setelah kesurupan, setelah memanggil arwah-arwah, kan saya kan kayak keluar, Mas. Keluar kayak disasar-sasarin gitu, Mas. Tapi sama siapa, sama makhluknya gitu, Mas. Kayaknya, Mas. Gitu. Keluarnya kemana? Nah, itu saya nggak tahu. Kayak disasar-sasarin sama makhluk yang masuk ke tubuh saya gitu. Naik motor tapi bukan jalan kaki. Kalau jalan kaki Kamu capek. naik motor nggak sadar atau gimana? Hah? Sadar tapi disasar-sasarin, atau jujur naik motor terus nggak sadar? Ya kayaknya setengah sadar, setengah enggak gitu. Itu nggak dibawa ke jurang? Yo, ya itu kayaknya dibawa kemana ya? Ya putar-putar area kota Pekalongan, Mas, sampai ke atas, Mas. Daerah atas, Mas. Tahu daerah atas kan? Petung. Ya Petung, Maninggaran, sampai mau menuju ke atas gitu, Mas. Putar-putar dari malam sampainya berapa ya? Sampai mau subuh gitu, Mas. Lama, Mas. Oh, dari malam berarti. Iya, dari jam 9 kayaknya. Anjir. Antik juga ya, berarti kalau jam 9 malam terus mampir ke daerah Petung, itu ngeri juga ya. Iya. Tapi awalnya jangan ke Petung dulu. Kan kalau Anda kan ke hutan jati kan. Iya. Kalau saya ke pertama itu mana ya? Oh, ke itu, Mas, daerah penduduk dulu. Kota lah ya. Ya, terus masuk ke pelosok-pelosok, ke sawah-sawah. Habis itu baru masuk ke hutan, Mas, saya, Mas. Iya. Hutan, habis itu ke daerah atas. Nah, itu. Antara sadar gak sadar berarti. Iya, naik motor. Ya, gini, sampai pikirannya kosong gitu, Mas. Kayak dikendalikan makhluk halusnya gitu, Mas. Anjir. Kalau Makhluk Anda- halusnya ini anggota geng motor ini. Iya, anjir. Anggota Harley Davidson.
Iya, ini anggota geng motor ini mungkin ya suka mungkin. montoran. Nah terus paginya gimana pagi nih? Kan Paginya pagi. itu saya itu kayaknya masih disasar-sasarin mas kayaknya mas. Apa iya masih disasar-sasarin sampai kemana ya? Sampai ke Las Roben mungkin. Kan seingat saya gitu. Cukup jauh ya. Oh iya kan. Mengerikan juga kan. Iya. Nah itu di sepanjang malam itu mas ya. Saya itu kayak masuk mana ya? Di pinggir kanan kirinya itu ya. Itu tuh kayak melihat kayak apa ya? Ya kayak tengkorak gitu, tengkorak kayak arwah itu berlumuran darah mas. Serius? Jenisnya sama, satu jenis banyak itu di kiri kanan itu. Dan setelah melewati itu, saya kan lihat ke mana kaca spion motor ya. Di belakang saya ada gadis mas, cewek mas, pakai gaun pengantin mas. Serius? Iya. Anjir. Iya lihat beneran. Nah ini siapa ini? Nah itu mas. Anjir. Gaun pengantin cewek. Nah itu ceweknya cantik berarti. Diem tuh. Posisinya boncengnya yang kayak bonceng cewek biasa itu loh mas. Nyamping. Iya. Pakai gaun pengantinnya sininya ditutupi putih itu loh. Tahu nggak? Iya kan? Tahu kan? Nah gitu. Lihat itu. Nah setelah itu saya itu kayak ngerasa badan saya kepanasan mas. Kayak makhluknya itu kayak kesakitan gitu loh mas, yang di tubuh saya gitu mas. Nah mungkin kalau saya terasa itu kayak di rumah saya melakukan berdoa itu loh mas. Kan mungkin ibu saya dan nyari saya, saya kok nggak pamit kemana gitu. Itu malam juga. Malam gitu, mungkin mengundang ustadz gitu mas, di ruqyah baca bacaan doa gitu. Terus kepanasan akhirnya hilang. Nah, itu paginya itu saya udah lepas itu mas. Itu berarti pulang pulang, sadar itu pulang. dari mana sadar? Nah itu dari perjalanan itu, dari pedesaan lokasi awal itu. Pulang tapi anehnya itu ya saya kan tadi kan saya cerita ada yang cewek yang apa yang gaun pengantin itu udah nggak ada. Tapi kok kayak saya kok masih berat lagi itu mas, di bagian sini, mana leher sama sini, mana pundak sama punggung berat, ya kerasa bukan lagi. Rasukannya tadi bonceng kayak itu gaun pengantin itu loh. Nah itu kerasukan. Sampai pulang ke rumah saya diperlakukan ritual perdoaan lagi di ruqyah, ya keluar jinnya gitu. Ya masukin cewek lah, berarti cewek itu yang masuk. Iya. Anjir, merinding juga coy. Anjir. Nah itu, tapi kan sempat masuk ke Alas Roban mas ya. Ya kan tadi saya cerita. Alas Roban kan arah Batang itu kan. Nah itu kayaknya kalau nggak salah itu motor saya itu saya tinggal mas. Saya masuk hutan Alas Roban. Serius? Iya. Tapi sebentar toh. Iya. Nggak tahu, nggak lama-lama. Iya terus. Nah itu saya itu melihat kan udah dimasuki ya kan, jadi kan bisa melihat ya. Lihat kayak yang di buku ini tuh loh mas. Harimau tapi kepalanya cewek. Ya kayak di sini tuh loh. Di buku ini tuh loh. Iya. Gitu. Harimau kepalanya cewek. Ya kayak di sini tadi ada gambar saya, makanya saya tanya kepada Anda ini namanya makhluk apa gitu. Nah, biar nanti bisa jelasin itu. Nah mungkin yang ceweknya itu mungkin harimau ya itu udah berubah wujud jadi makhluknya yang cewek seutuhnya gitu. Bisa jadi. Iya bisa jadi. Tapi sebelum ke Alas Roban berarti belum ada ceweknya tuh berarti. Belum. Berarti setelah dari Alas Roban ada yang bonceng. Iya. Pulang.
Itu berarti malam-malam jam berapa itu? Ya akhir-akhir mau menjelang pagi lah jam 3. Nah itu saya pulang ke rumah. Disasarin lagi gitu. Cukup serem ya. Jadi Iya. Tapi sayanya nggak sadar. Saya karena pikirannya kosong dulu. kosong cucu kok udah kesana kemari gitu. Saya nggak tahu loh kok saya kok itu. Ngeri anjir. Jadi awalnya dari Asli ngeri kuburan, sih. awalnya dari kuburan. Ngeri. Kalau saya Iya. kuburan kayak lihat akar disandung beneran. Kalau Anda kan tadi kan nggak lihat akar ya. Langsung dari perjalanan ya. Iya. Nah, kalau saya lihat akar oyot memangnya itu langsung puter-puterin gitu. Oh iya. Kalau aku sih tadi endingnya berhenti sebentar, mampir ke Berhenti lurahnya, sebentar. Iya. berdoa. Nah, habis itu balik, itu jalannya satu tok. Balik. Yang tadinya jalan setapak tiba-tiba jadi aspal, sorry. Aspal. Jadi yang jalan yang tak lewati tadi udah nggak ada. Jadi udah jalan yang benar dan akhirnya bisa pulang. Singkat cerita gitu. Ngeri juga sih, tapi tetap lebih ngeri punyamu sih. Iya, malam-malam. Anda siang? Malam juga. Oh, malam. Itu. Wah, ini waktunya udah cukup lama ya. Cukup lama ya. Kita akhiri dulu. Oh iya. Nanti kalau ada cerita horor lagi kita bertemu di part 2. Oke. Terima kasih ya, semoga cerita horor dari Mas Aan yang cukup ngeri ya, gini sumpah cukup ngeri. Ini mulai dari dia tuh ke kuburan, habis itu pulang ke rumah, nah, tiba-tiba di kamar itu melakukan hal-hal yang cukup aneh. Habis itu malamnya keliling dari kota ke Alas Roban terus ke dataran tinggi. Dan tiba-tiba paginya sadar karena didoain mungkin ya. Ya kayak gitulah versi singkatnya ya. Wow, cukup ngeri sih aku dengernya ya. Bayangin sama tadi cewek pengantin itu ngeri sih. Oke ya, sekian, terima kasih. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua. Dan pesannya apa nih terakhir aja nih sama teman-teman? Pesannya apa ya? Pesan apa? Ya pesan kepada viewer. Ya gini aja guys. Kalau apa ya? Berhati-hatilah berhati-hatilah terhadap makhluk halus gitu aja. Karena kalau makhluk halus itu bisa membahayakan diri kita. Gitu aja. Iya. Dan selalu berdoa tentunya. Dan selalu berdoa dimanapun Anda berada, tetap waspada gitu. Nah gitu. Itu aja. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe-nya ya, gengs, dan share cerita ini ke teman-teman kalian. Iya. See you. Bye-bye. Bye. Bye.